Salam Sobat Baku Hantam. Balik lagi nih ke channel Hanataru di segmen Hanata Vlog bersama saya Hanataru, aktor sekaligus professional action choreographer. Nah, Sobat Baku Hantam, seperti biasa tanpa basa-basi, kita hantam rame-rame tombol subscribe di depan Anda. Kali ini aku akan banting aja deh. Nah, Sobat Baku Hantam, kali ini di vlog ini kita akan membahas tentang bagaimana jika Sobat Baku Hantam baru ingin memulai nih berlatih menjadi seorang performer. Apa yang harus dilakukan? Dan semisal Sobat Baku Hantam mempunyai kendala atau keterbatasan seperti waktu, biaya, keuangan, dan lain-lain, kita akan bahas itu di segmen ini. Jujur Sobat Baku Hantam, pertama kali juga pada saat aku merantau ke Jakarta dan ingin menekuni bidang ini, aku juga mempunyai keterbatasan itu seperti waktu, biaya, channel. Pokoknya banyak banget, aku memulai start itu di belakang garis start malah. Dan itu buat aku emang sangat berat. Apalagi kita masih harus mengatur lain-lain, jadi kita pikiran kita pecah banyak banget. Belum lagi aku kepingin terjun di dunia perfilman. Nah itu makin jadi gado-gado, itu rumit gado-gado sudah. Dunia baru di perfilman juga membuat aku lumayan stres sih waktu itu. Jadi gimana aku muter otak, gimana aku pingin bisa latihan, pingin bisa mengenal tentang dunia perfilman, dunia laga, terus bagaimana cara meracik adegan-adegan laga. Otomatis kan aku harus paham dan aku harus belajar. Nah waktu itu aku benar-benar buta sekali, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus bicara dengan siapa. Ya benar-benar kayak anak baru keluar rumah, nggak tahu di luar rumah itu ada apa. Nah Sobat Baku Hantam, aku akan share sedikit rahasia yang aku lakukan dulu hingga sekarang. Jadi pertama kali aku memulai, guru aku itu adalah YouTube. Apalagi di era digital sekarang ya, dengan kuota-kuota internet yang sudah jauh lebih murah ketimbang pada saat aku lakukan dulu, itu bener-bener mempermudah kita untuk belajar. Jadi sebenarnya rahasia yang mau aku bagikan cuma itu sih. Guru aku dulu adalah YouTube, itu guru pertama aku. Semua orang juga punya smartphone ya, saat ini hampir semua orang sudah punya smartphone. Internet di mana-mana, wifi di mana-mana bisa diakses dengan gampangnya. Jadi hampir tidak ada kata atau tidak ada alasan sih sebenarnya untuk kita ngomong mau belajar itu nggak bisa. Yang penting adalah bagaimana pada saat kita belajar dari internet, bagaimana kita menyaring informasi tersebut untuk masuk ke kita. Jangan sampai kita malah nonton yang kontennya negatif. Maksudnya konten negatif di sini adalah kita menonton video yang menampilkan bela diri tapi sesat. Banyak sekali channel bela diri sekarang. Sekarang tuh udah banyak banget. Aku juga sampai sekarang aku masih riset dari internet gitu loh. Aku masih riset YouTube channel bela diri. Banyak sekali guru-guru yang mumpuni sekarang sudah mulai sharing tekniknya di YouTube. Jadi mereka udah bermain teknik terus mereka sharing. Kayak kita udah bisa melihat dan kita bisa belajar secara online teknik itu di platform YouTube sebenarnya. Biasanya kalau aku sudah nonton, terus kan aku mikirin, kita perhatikan terus nih Sobat Baku Hantam. Jadi gerakannya kita perhatikan, kita rewind terus kan. Sekarang udah ada itu namanya kita bisa slow mo gitu. Jadi pada saat sekarang kita udah lebih gampang harusnya kita bisa slow mo, jadi kita bisa ikutin gerakannya perlahan-lahan. Dulu aku nggak ada partner masalahnya, jadi aku harus sedikit halu bahwa aku ada partner dan aku ikutin gerakannya perlahan-lahan. Biarpun itu salah, tapi paling nggak aku ngelakuin gitu loh. Kayak aku belajar pada saat kita kecil, kita belajar nulis, biarpun itu nggak sempurna, paling nggak kita belajar nulis ketimbang kita nggak belajar nulis sama sekali. Nah Sobat Baku Hantam, ini salah satu basic yang sampai sekarang masih aku tekunin. Apa itu? Kita cek videonya. Nah Sobat Baku Hantam, video ini aku akan memperlihatkan basic yang sampai sekarang masih aku latih. Jadi ini drill bisa kita lakukan sendirian. Contoh ya, jadi kalau misalnya kita lihat ini seperti menghalau orang maju ke depan sambil ngeblok. Contoh, 1, 2. Oke Sobat Baku Hantam, kelihatan ya, satu menepis, satu menghalau. Jadi ini kita coba masih di dalam dulu. Jadi masih di dalam, 1, 2, 1, 2. Nah dari sini, ini cepat. Dari sini kita bisa bermain ke belakang. Kayak gerakannya kayak orang lagi keramas sih. Kalau misalnya kita lihat dari samping, 1, 2. Kelihatan ya Sobat Baku Hantam. Dari sini kita ayunkan.
Kalau dari depan, nah ini lebih kayak double cover, dan ini banyak kepake pada saat gerakan-gerakan di koreografi. Karena pada saat kita udah melakukan double cover, mau nggak mau ya seperti namanya, kita double cover, nggak yang cuma satu, kadang tembus takutnya. Ada lagi gerakan lain, ini aku mengambil gerakan ini dari Casey. Kalau misalnya kalian Sobat Baku Hantam pernah nonton film Batman, itu ada gerakan yang banyak menggunakan sikut, nah itu teknik Casey. Ini aku sering pakai. Sama seperti teknik yang pertama, ini kita bisa drill sendirian. Kita mengacungkan sikut ke musuh, satu lagi menghalau. Jadi mengacungkan sikut ke musuh, satu lagi menghalau. Ini secara kasarnya ya. Kalau kita buat flow-nya seperti ini. Jadi pada saat naik, sikut bersama telapak tangan bareng. Karena dari sini sebenarnya kita bisa lanjut ke aplikasi. Nah, makanya dari gerakan simple dua tangan ini aja sudah bisa kemana-mana. Jangan sampai kita malas untuk ngedrill basic. Karena basic, pada saat kita sudah paham basic, kita akan gampang kemanapun. Ini yang dari samping ya. Pelannya. Kelihatan ya Sobat Baku Hantam, jadi ini kayak kita menutup rahang kita. Aku nggak bilang ini untuk kita melakukan gerakan ini untuk bela diri beneran. Ini untuk kita performer, tapi bukan berarti tidak ada essence martial art nyatanya. Karena biarpun kita performer, kita harus paham juga bagaimana bela diri itu dilakukan. Jadi mau nggak mau sebenarnya ini bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau bisa, aku sampai sekarang berharap bahwa pengetahuan yang aku dapat sampai sekarang nggak pernah aku pakai di jalanan. Dan kalau bisa nggak akan aku pakai sama sekali di jalan. Kita pakai di film aja. Kita ulang ya, ada 2 drill. 1, 2. 1, 2. Nah, kembangannya 1, 2. 1, 2. Next, 1, 2. 1, 2. Sekarang kita aduk samping. 1, 2. Kembangannya, teknik kedua yang pakai sikut. Nah, kalau misalnya Sobat Baku Hantam sering ngedrill ini, nanti tangan Sobat Baku Hantam, aku yakin flow kemanapun akan lebih gampang. Karena pada saat kita sudah memainkan 2 tangan, kayak maksudnya kayak tangan kita nggak mati, kita akan lebih gampang mengkoordinasikan gerakan. Jadi misalnya kayak habis ini kemana. Ada yang mau salam sama Sobat Baku Hantam sebentar. Cang, dia dari tadi manggil. Oke, sekian Sobat Baku Hantam, aku dipukul sama dia, tolong. Nah, gimana Sobat Baku Hantam? Sudah ada gambaran belum bagaimana kalau misalnya kita harus berlatih tapi tanpa guru? Biarpun seadanya, tapi paling nggak badan kita sudah kita siapkan atau kita komando untuk nantinya. Jadi ini sebenarnya kita belajar secara tidak langsung. Tapi Sobat Baku Hantam, ada baiknya, saran aku sih tetap kita harus mencari guru yang baik. Kita tetap harus belajar langsung tatap muka, nggak cuma online. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa, ya kita lakukan online dulu. Misalnya kita, kalau aku bilang kayak mencuri gerakan, susah sih ya sekarang pada saat mereka memposting itu, mau nggak mau itu sudah tersebar luas dan bisa kita pakai gitu loh. Tapi balik lagi nih Sobat Baku Hantam, kita tidak bisa menyamaratakan keadaan setiap orang ya. Jadi untuk Sobat Baku Hantam, jangan malas untuk riset. Kalau aku bilang ini sebenarnya kita riset. Jadi pada saat riset, mindset kita makin kebuka. Kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang baru di luar pikiran kita. Nah, nanti untuk penyempurnaannya sendiri, Sobat Baku Hantam, aku yakin Sobat Baku Hantam someday akan ketemu guru yang baik yang bisa mengarahkan Sobat Baku Hantam ke gerakan atau teknik yang lebih baik lagi. Sebenarnya kita nggak cuma fokus ke gerakan dan teknik. Ada banyak essence yang terdapat di dalam bela diri itu, dan itu guru yang tepat bisa mengarahkan kita dengan baik. Karena guru akan datang pada saat murid sudah siap. Ini yang aku selalu dengar dari guru-guru bela diri aku. Sekian Sobat Baku Hantam, sharing express ala Hanataru. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, biarpun kecil tapi semoga bisa bermanfaat.
Bagi Sobat Baku Hantam yang ingin bertanya atau memberikan saran dan kritik, jangan sungkan untuk ramaikan kolom komentar. Mari kita berkembang bersama. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga informasi yang aku berikan tadi bisa Sobat Baku Hantam gunakan secara bijak. Tapi, langkah awal menjadi bijak itu adalah berbagi. So, jangan lupa share ya Sobat Baku Hantam. Sip, salam